Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Azmi dengan NIM 05805348 UPBJJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa di era digital. Di zaman sekarang, perkembangan teknologi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dapat mengakses informasi dengan cepat melalui internet, mengikuti perkuliahan secara online, berkomunikasi melalui media sosial, hingga mencari hiburan hanya melalui smartphone. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan besar yang sering dialami mahasiswa, yaitu sulitnya mengatur waktu dengan baik. Banyak mahasiswa yang tanpa sadar menghabiskan waktu berjam-jam untuk bermain media sosial, nonton video, bermain game online, atau melakukan aktivitas digital lainnya, sehingga tugas kuliah menjadi tertunda. Akibatnya, produktivitas menurun, tugas menumpuk, dan tingkat stres juga meningkat. Oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu sangat penting dimiliki mahasiswa agar dapat menggali waktu secara seimbang antara kuliah, organisasi, pekerjaan, hiburan, dan kehidupan sehari-hari. Manajemen waktu merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur, merencanakan, dan memanfaatkan waktu secara efektif agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dengan pengelolaan waktu yang baik, mahasiswa dapat menjadi lebih disiplin, produktif, dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya. Selain itu, manajemen waktu juga membantu mahasiswa mengurangi kebiasaan menunda pekerjaan yang sering menjadi masalah utama dalam kehidupan akademik. Di era digital saat ini, mahasiswa menghadapi banyak distraksi yang dapat mengganggu fokus belajar. Kehadiran media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, Threads, Facebook, YouTube, dan banyak yang lainnya membuat banyak mahasiswa lebih tertarik menghabiskan waktu untuk hiburan dibandingkan menyelesaikan tugas kuliah. Menurut data dari Statista, rata-rata penggunaan internet di kalangan anak muda mencapai lebih dari 6 jam per hari. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar waktu mahasiswa digunakan untuk aktivitas digital jika tidak teratur dengan baik. Penggunaan internet yang berlebihan dapat menyebabkan pemborosan waktu dan menurunkan produktivitas. Selain media sosial, penyebab buruknya pengelolaan waktu pada mahasiswa juga berasal dari kebiasaan menunda pekerjaan. Banyak mahasiswa merasa tugas masih dapat dikerjakan nanti, sehingga mereka lebih memilih melakukan aktivitas lain terlebih dahulu. Kebiasaan menunda tugas atau procrastination dapat menyebabkan pekerjaan menumpuk menjelang deadline. Akibatnya, mahasiswa menjadi terburu-buru, hasil pekerjaan pun kurang maksimal, bahkan mengalami stres dan kelelahan. Faktor lain yang menyebabkan buruknya manajemen waktu adalah kurangnya kemampuan menentukan prioritas. Sebagian mahasiswa sulit membedakan antara waktu kegiatan penting dan waktu yang hanya bersifat hiburan. Misalnya, waktu belajar yang harusnya digunakan untuk membaca materi kuliah justru digunakan untuk scrolling media sosial selama berjam-jam. Hal ini membuat mahasiswa kehilangan banyak waktu produktif tanpa disadari. Menurut American Psychological Association atau APA, manajemen waktu yang baik dapat membantu mengurangi tingkat stres dan meningkatkan produktivitas seseorang. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan mengatur waktu bukan hanya berdampak pada prestasi akademik, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental mahasiswa. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik cenderung lebih tenang, disiplin, dan mampu mengerjakan tugas tepat waktu. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia juga menyatakan bahwa mahasiswa perlu memiliki keterampilan manajemen diri, termasuk pengelolaan waktu untuk menunjang keberhasilan dalam proses pembelajaran. Artinya, keberhasilan seseorang mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik, tetapi juga oleh kemampuan mengatur diri sendiri. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan mahasiswa untuk mengatur waktu secara efektif. Pertama, mahasiswa perlu membuat jadwal keseharian. Jadwal dapat membantu mahasiswa mengetahui aktivitas apa saja yang harus dilakukan sehingga waktu menjadi lebih teratur.
Dengan adanya jadwal, mahasiswa dapat menentukan kapan saja waktu belajar, mengerjakan tugas, berorganisasi, beristirahat, maupun menggunakan media sosial. Kedua, mahasiswa perlu menentukan prioritas kegiatan. Tugas yang memiliki deadline lebih dekat harus diselesaikan terlebih dahulu dibandingkan kegiatan yang kurang penting. Dengan menunjukkan prioritas, mahasiswa dapat menghindari kebiasaan penunda pekerjaan dan lebih fokus terhadap tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, mahasiswa perlu membatasi penggunaan media sosial. Penggunaan smartphone yang berlebihan seringkali membuat waktu terbuang sia-sia tanpa disadari. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan mengurangi waktu bermain media sosial saat belajar atau menggunakan fitur peringat waktu pada aplikasi tertentu. Dengan begitu, mahasiswa dapat lebih fokus menghadapi aktivitas yang lebih penting. Keempat, mahasiswa perlu menerapkan disiplin dan konsistensi dalam menjalankan jadwal yang telah dibuat. Banyak orang yang mampu membuat jadwal, tapi sulit menjalankannya secara konsisten. Oleh karena itu, kedisiplinan menjadi kunci utama dalam manajemen waktu. Mahasiswa harus membiasakan diri menyelesaikan pekerjaan tepat waktu agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Kelima, mahasiswa perlu menjaga keseimbangan antara belajar dan istirahat. Manajemen waktu yang baik bukan berarti terus bekerja tanpa henti, tetapi mampu mengatur kapan saja harus belajar, kapan harus beristirahat, dan kapan harus menikmati hiburan. Istirahat yang cukup sangat penting agar tubuh dan pikiran tetap sehat, sehingga mahasiswa dapat menjalani aktivitas dengan maksimal. Menurut saya, manajemen waktu merupakan salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki mahasiswa di era digital. Mahasiswa yang mampu mengatur waktu dengan baik akan lebih mudah tercapai tujuan akademik maupun tujuan pribadi. Selain itu, mereka juga akan memiliki kehidupan yang lebih teratur dan tidak mudah merasa stres akibat tugas yang menumpuk. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak mampu mengatur waktu biasanya akan mengalami banyak masalah seperti terlambat mengumpulkan tugas, kurang fokus saat belajar, nilai akademik menurun, hingga mengalami kelelahan mental. Oleh karena itu, kemampuan manajemen waktu perlu dilatih sejak dini agar menjadi kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen waktu memiliki banyak peran yang sangat penting bagi mahasiswa di era digital. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan berbagai distraksi yang dapat mengurangi produktivitas mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memiliki kemampuan mengatur waktu agar dapat membagi waktu secara seimbang antara kuliah, organisasi, pekerjaan, hiburan, dan kehidupan pribadi. Dengan manajemen waktu yang baik, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, menyelesaikan tugas tepat waktu, serta mencapai tujuan akademik secara lebih optimal. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain membuat jadwal kegiatan, menentukan prioritas, membatasi penggunaan media sosial, dan menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa, kita harus menyadari bahwa waktu merupakan hal yang sangat berharga dan tidak dapat diulang kembali. Oleh karena itu, marilah kita mulai belajar mengatur waktu dengan baik agar dapat menjadi pribadi yang lebih disiplin, produktif, dan sukses di masa depan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.